Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Jakarta. Dika, selamat sore. Dika, menjelang diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta, sebenarnya bisa Anda elaborasi lagi kepada kami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selama pembatasan sosial berskala besar ini berlangsung, dan apakah pembatasan ini sudah mulai terlihat di jalanan ibu kota, Dika? Ya Aldi, selamat sore. Bahwa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan Permenkes nomor 9 tahun 2020 akan diberlakukan selama 14 hari di Jakarta mulai tanggal 10 April 2020 atau pada hari Jumat mendatang. Lalu apa yang dilarang dan diperbolehkan? Kita mulai pertama dari aspek kegiatan sekolah dan juga kegiatan tempat kerja. Sekolah atau kegiatan belajar mengajar harus diliburkan dan tempat kerja juga harus diliburkan. Tetapi ternyata ada 8 sektor tempat kerja atau usaha yang masih beroperasi atau masih diperbolehkan untuk dibuka. Yang pertama adalah sektor kesehatan seperti rumah sakit ataupun juga produsen obat-obatan dan juga disinfektan misalnya. Yang kedua adalah sektor pangan yang terkait dengan makanan dan minuman. Yang ketiga adalah sektor energi terkait dengan air, gas, listrik dan juga pompa bensin. Itu artinya pom bensin masih akan tetap dibuka selama masa PSBB berlangsung dalam waktu 14 hari. Yang keempat adalah sektor komunikasi, yaitu jasa komunikasi maupun kantor media komunikasi pun masih boleh dibuka begitu. Yang kelima adalah sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal dan juga tetap diizinkan untuk beroperasi. Yang keenam adalah sektor logistik yang terkait dengan distribusi barang-barang akan tetap berjalan seperti biasa. Yang ketujuh adalah sektor kebutuhan sehari-hari seperti retail, warung, dan toko juga masih bisa dibuka. Dan yang kedelapan adalah sektor industri strategis di wilayah ibu kota. Nah, itu adalah untuk aspek sekolah dan juga tempat kerja. Yang kemudian adalah aspek pembatasan sosial untuk kegiatan keagamaan dan juga kegiatan sosial budaya. Untuk kegiatan keagamaan yang berpotensi mengundang massa dengan jumlah banyak tentu sudah dilarang atau tidak diperbolehkan, misalkan untuk ibadah sholat Jumat ataupun juga kebaktian di gereja, lalu kemudian juga untuk pernikahan. Nah, pernikahan ini sebenarnya masih diperbolehkan, tetapi hanya diperbolehkan untuk digelar di KUA saja atau di kantor urusan agama, sementara resepsinya tidak diperbolehkan untuk diselenggarakan. Lalu aspek yang ketiga adalah pembatasan sosial di fasilitas umum. Ini terkait dalam beberapa hal. Yang pertama adalah transportasi misalnya, Aldi. Untuk transportasi umum seperti Transjakarta, KRL, lalu juga MRT dan juga LRT akan dilakukan pembatasan dalam jam operasional dan juga pembatasan dalam kapasitas penumpang. Misalkan kapasitas penumpang dalam satu bus adalah 50 orang, maka hanya boleh diisi oleh 25 orang saja. Itu artinya terkait dengan kapasitas hanya boleh diisi sebanyak 50% dari total kapasitas moda transportasi yang berkaitan. Dan jam operasinya pun rencananya akan dimulai pukul 6 pagi hanya sampai pukul 6 sore saja. Dan selain transportasi publik, ternyata kendaraan pribadi pun juga termasuk dalam aspek yang diatur dalam PSBB di DKI Jakarta. Jika Anda menggunakan kendaraan sedan dengan kapasitas 4 orang, maka hanya boleh diisi oleh 3 orang saja. Sementara jika Anda menggunakan kendaraan 7-seater atau berkapasitas 7 orang, hanya boleh diisi oleh 4 orang saja. Dan juga ada larangan terkait dengan kerumunan yang tidak boleh berkerumun dalam jumlah tidak lebih dari 5 orang, Aldi. Ya, Dika, terkait dengan kendaraan pribadi ini kita ketahui bersama-sama bahwa kemarin begitu ojek online sudah dilarang untuk mengangkut penumpang. Nah, lalu saat ini bagaimana dengan pengendara sepeda motor yang kemudian berboncengan dengan istrinya atau keluarganya begitu berdua dalam satu sepeda motor, apakah akan dibatasi juga? Ya, kami juga mendapatkan informasi, tetapi ini belum diumumkan secara resmi oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa kendaraan pribadi termasuk motor pun juga diatur dalam pembatasan sosial berskala besar. Itu artinya motor boleh beroperasi, boleh digunakan seperti biasa, tetapi tidak boleh berboncengan. Sementara bagaimana dengan sanksinya? Sampai saat ini Anies menyatakan bahwa akan ada sanksi bagi para pelanggar yang melanggar aturan dalam PSBB di DKI Jakarta, tetapi belum diatur secara detail seperti apa sanksi yang nantinya akan diberikan baik oleh pihak kepolisian, Satpol PP ataupun juga oleh pihak dari TNI, Aldi. Ya, yang jelas pada tanggal 10 April nanti atau hari Jumat adalah efektif pemberlakuan PSBB di seluruh daerah di ibu kota Jakarta. Terima kasih Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia, melaporkan dari ibu kota Jakarta. Harus dipahami bahwa pembatasan ini untuk kebaikan bersama begitu, untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terima kasih.